Bagus tadi. Kembali lagi di Rakyat Bersuara, saudara. Ini tadi ada break, tapi breaknya tetap rame. Sampai saya harus menghentikan juga. Jangan pas break, jadi biar pemirsa juga lihat transparan dan terbuka. Saya lanjutkan kepada Bung Refli. Oke, silakan. Iya. Oh, Bung Siran nanti silakan. Ini dulu, beliau dulu. Oke, silakan. Jadi gini, mari kita tempatkan dulu bahwa MK itu tidak lagi secara konservatif melihat bahwa pemilu yang harus disengketakan itu tidak berbasiskan semata pada kuantitatif. Ada 4 putusan MK, terakhir itu adalah 85. Putusan 85 yang bersifat kualitatif. Kedua, yang saya mau ingatkan adalah tidak menjadi syarat yang bersifat limitatif bahwa ketika permohonan yang bersifat kualitatif itu diajukan harus melampaui dengan jumlah suara dari pasangan calon yang menang. Itu kedua. Banyak di putusan itu Bang Andi. Nah, yang ketiga sebenarnya saya mau menggunakan logikanya Bang Rocky tadi. Saya tertarik dengan logikanya Bang Rocky. Kalau seandainya hakim MK itu menempatkan dirinya masing-masing sebagai penjaga konstitusi, maka ketika dia mengatakan bahwa telah ditemukan fakta, telah ditemukan fakta, itu sebenarnya cukup menjadi guidance dia, itu harusnya dikabulkan. Dan itu sudah disebutkan. Dan disebutkan dalam setiap bukan dissenting, dalam bukan putusan. dissenting. Putusan dari 5. Misalnya pada ditemukan fakta apa? Ya, ditemukan fakta bahwa telah terjadi pemberian bansos bla 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 dan sebagainya. Boleh saya jawab? Tetapi tidak cukup bukti itu. Ujungnya begitu. Tetapi tidak meyakinkan mahkamah. Oke. Karena kalau menggunakan logika aturan yang ada di MK, peraturan MK tentang hukum acaranya, mana mungkin Anda bisa membuktikan dengan jumlah saksi yang 19, termasuk ahli. Dengan jumlah DPT kita itu kan 204 juta pemilih loh. Tunggu bayangkan. sebentar. Ini saya men-challenge logika saya. Waktu penetapan 19, apakah tidak ada ruang keberatan bagi pemohon? Loh, itu kan sudah ada aturannya. Nggak bisa diubah. Nggak ada. Kita tidak bisa menawar. Itu sudah ada aturannya. Nah, sebentar dulu Bang Andi, supaya ini sehingga kita tidak bisa ada ruang artikulasi untuk mendalami setiap saksi itu. Uang bertanya aja cuman nggak boleh kok. Cuman 1 pertanyaan boleh, 2 pertanyaan boleh. Bagaimana mau Anda mendalami? Sekarang saya mau memahami Bang Andi saja. Setelah sekian tahun saya nggak bertemu sama beliau, pasti saya nggak bisa mendalami. Ini saya logika saya senior saya Bang Andi ini lama ketemu. Tapi tiba-tiba hari ini kami ketemu di sini. Kumisnya apa tetap, terus apa kegiatannya, kan perlu waktu saya ini. Kumis sudah putih. Saya tambah bisnis prosesnya begini ya. Nah, Jadi paling gampang bisnis prosesnya adalah ini ada 8 hakim konstitusi. Dia mengadakan rapat permusyawaratan hakim itu yang menurut putusan dia lakukan itu pada hari Rabu. Yaitu berarti pada tanggal 17 April. Paling gampangnya adalah setelah persidangan akan ditanyakan kepada mereka, Anda mau mengabulkan atau tidak? Pilihannya cuma 3, mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak. Maka di situ nanti, kalau yang paling gampang split, misalnya saya mengabulkan, saya menolak. Kalau misalnya yang mayoritas itu menolak, ya kan, maka semua argumentasi yang menolak itu akan put on the table. Semuanya akan dikatakan. Tapi begitu kemudian satu orang berubah mengabulkan, yang tadinya dibuang semua. Oke, jadi akan di-put on the table yang redaksionalnya isinya akan itu berubah bisnis semua. prosesnya begitu. Oke. Makanya kemudian kenapa apa yang dikatakan Saldi yang paling ekstrem itu Arif Hidayat. Arif Hidayat mengatakan semua dalil terbukti. Oke? Ini semua dalil tidak terbukti. Ini sidang apa-apaan? Kok ada ekstrimnya padahal kita mengemukakan ratusan fakta. Tiba-tiba 100 fakta tidak terbukti, 100 fakta terbukti. Nah, itulah bisnis prosesnya. Jadi, kalau seandainya hari ini kita ditolak, ya itu karena kita kalah suara. Nanti besok, misalnya presidensial threshold dikabulkan, dia bikin semua argumentasi yang mendukung penghapusan presidensial threshold akan ditaruh di situ. Padahal 31 kali dia nolak. Jadi, nah gitu, itu prosesnya. Sebentar, saya dalam sebentar sedikit. Artinya begini, kalau ini kita berandai, kalau seandainya Pak Suhartoyo kemarin ikut dalam dissenting opinion atau mengabulkan,
mengabulkan. Berarti putusan yang dibacakan selama berjam-jam itu hilang, jadi dissenting. berubah semua. Jadi dissenting. Ya. Jadi Ya berubah. ini tapi Jadi yang dissenting. tidak cukup bukti, tidak Iya, meyakinkan iya. itu akan berubah kata-katanya. Berubah kata-katanya. Tapi akan sebagian diambil menjadi dissenting hakim masing-masing. Hanya hakim. karena satu hakim konstitusi. Iya. justru inilah Gitu. saya katakan bahwa dissenting itu biasa. Ini kan mengikuti model Supreme Court di Amerika Serikat, di mana ada namanya majority opinion, ada dissenting opinion. Jadi kalau setiap kali Supreme Court melakukan pembahasan tentang undang-undang yang sedang diajukan oleh seorang penggugat dan segala macam, misalnya Roe versus Wade tentang aborsi, ya, itu kemudian hakim konstitusi di Supreme Court juga melakukan pembahasan semacam itu. Lalu nanti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kemarin Roe versus Wade kemudian di overturn di Supreme Court setelah sekian puluh tahun tentang aborsi. Nah, di situ yang kemudian majority diminta menulis apa argumentasinya mengubah Roe versus Wade sehingga kemudian aborsi sekarang ini di Amerika yang tadinya dilarang, dibolehkan, sekarang dikembalikan kepada negara bagian. Nah, mereka ini yang menang karena Republikan menang hakim konstitusi, maka mereka menulislah majority opinion. Nah, dalam hal ini kasus ini 5 orang itu majority opinion. Kemudian yang tidak setuju, ada juga hakim konstitusi di Supreme Court yang tidak setuju overturn terhadap Roe versus Wade. Maka dia kemudian juga menulis dissenting opinion. Dulu majority opinionnya adalah Roe versus Wade itu aborsi boleh. Sekarang di overturn menjadi dikembalikan kepada negara bagian. Nah, biasa sekali dalam Supreme Court ada majority opinion, ada minority opinion. Biasa. Nah, dalam kasus ini majority opinion mengatakan, dalam kasus Mahkamah Konstitusi di Indonesia ini mengatakan bahwa poin-poin argumen dari yang kualitatif yang diajukan oleh 01 dan 03 sudah dibahas. Jadi dibahas sesuai dengan Anda katakan tadi bahwa Mahkamah Konstitusi sekarang juga mempertimbangkan aspek kualitatif bukan hanya aspek kuantitatif. Dan 5 orang ini mengatakan telah Nggak ada membahasnya. aspek kuantitatif. Tidak ada kuantitatifnya. Nggak ada kuantitatif. Boleh dia mengatakan bahwa boleh ada kualitatif dan sudah dibahas oleh 8 hakim. 5 mengatakan bahwa tidak ada bukti-bukti secara kualitatif yang menyebabkan terjadinya kecurangan yang terstruktur, masif dan sistematis. Jadi gini, saya terangkan. Tidak ada. Nah, mari kita lihat masuk ke dalam yang namanya bukti-bukti persidangan. Misalnya bansos. Kemudian dipanggil menteri-menteri itu. Kita dengar kesaksian menteri-menteri itu. Itu bansos semua, anggarannya sudah dibikin jauh sebelum terjadinya bahwa diputuskannya siapa yang menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Bagaimana, kenapa kok Januari digelontorkan Januari? Loh, bertahun-tahun memang sudah Januari digelontorkan karena anggarannya sudah dibahas sebelumnya. Oh, bagaimana dengan itu tadi presiden kasih bansos? Oh, itu bukan anggaran bansos, anggarannya presiden sendiri. Dan ternyata tidak sesuai, tidak memenuhi limitasinya, tidak melampaui limitasinya. Semua argumen bansos dari 01 dan 03 semua terpatahkan dengan kesaksian menteri-menteri itu. Kalah suara. Kan begitu. Karena jadi ini bukti banyak. persidangannya jelas. Kalau Nah, tidak kalah suara, ya sudah maka dibahas secara kualitatif. semua argumentasi yang memenangkan ada berubah. Makanya saya tulis ini video. Sayang Soehartoyo melipir. Belok. Kalau tidak belok, menang kita. Begitu kita menang, nggak ada argumentasi yang tadi. Itu menjadi argumentasi dissenting. Memang Argumentasi begitu yang- aturannya. Ya, itulah saya Memang begitu aturannya. Yang mayoritas menurunkan majority opinion. Iya benar. Kan begitu. Masa saya bilang terbukti atau tidak itu adalah soal mayoritas dan minoritas saja. Itu soalnya. Sama juga pemilu. Pemilu itu siapa yang jadi presiden tergantung dari siapa mayoritas dan minoritas. makanya Yang saya mayoritas adalah pendukung Prabowo. Makanya saya jadi bilang- presiden. makanya Begitu saya di bilang- Mahkamah Konstitusi 5 hakim mengatakan Bos. Prabowo presiden. Makanya saya bilang. Tidak ada kecurangan. Jadi ketika kita bicara bansos, itu kebenarannya jadi relatif. Karena bansos sebagai alat yang membuat pemilu tidak adil, itu cuma didukung oleh 3 hakim. Tapi bansos sebagai alat dari instrumen kekuasaan yang biasa saja didukung oleh 5 hakim. Kalau seandainya Soehartoyo nggak lari, maka yang bansos sebagai hal yang tidak adil ini yang akan
tuliskan di dalam permohonan, dalam putusan itu. Memang begitulah Begitu dunia. sebenarnya. Manusia bisa berbeda pendapat tentang sebuah gejala sosial atau gejala politik. Di mana kita bisa berpendapat apakah bansos itu adalah sebuah instrumen pemilu untuk memenangkan seseorang, atau bansos itu adalah sesuatu rutinitas yang merupakan kebijakan negara. 5 hakim konstitusi mengatakan tidak ada bukti-bukti yang jelas dari bahwa bansos digunakan sebagai instrumen pemilu. Baik, kita beri tepuk tangan dulu. Saya tahu bahwa Bung Rocky mau ambil tadi, mau interupsi, tapi saya berikan kesempatan dulu, nanti Bung Adi juga saya berikan kesempatan. Selepas jeda saya akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.